2892150024 dari Prodi Manajemen dengan materi presentasi yaitu penyusutan dari mata kuliah Matematika dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Irvia Eriza. Penyusutan adalah biaya peroleh atau sebagian besar harga peroleh suatu aktiva tetap selama masa manfaat aktiva itu. Besar penyusutan untuk setiap periode dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun, yang ketiga ada metode saldo menurun ganda, yang keempat ada metode jumlah angka tahun, yang kelima ada metode untuk produksi. Untuk mempermudah memahami metode penyusutan di atas, akan digunakan notasi-notasi berikut, yaitu C sama dengan harga peroleh, S sama dengan nilai sisa atau residu, N sama dengan masa manfaat atau umur ekonomi, W sama dengan dasar penyusutan, RK sama dengan biaya penyusutan pada tahun K, DK sama dengan nilai buku pada akhir K, DK sama dengan akumulasi penyusutan pada akhir tahun K. Metode garis lurus. Pada metode ini penyusutan terhadap sebuah aktiva dianggap sama pada setiap periodenya. D sama dengan besar penyusutan setiap periode, A sama dengan biaya perolehan aktiva, S sama dengan nilai sisa, I sama dengan tingkat penyusutan. Maka contoh A sama dengan 100.000, S sama dengan 60.000, N sama dengan 5. D sama dengan A dikurang S per 8.000 sama dengan 100.000 dikurang 60.000 dibagi 5. I sama dengan D. A dikali 100% sama dengan 8.000 per 100.000 dikali 100% sama dengan 8%. Nilai buku setelah periode ke-7 adalah 100.000 dikurangi 7 dikali 8.000 sama dengan 0,000 dikurang 56.000 sama dengan 44.000 sama dengan 10. Metode presentasi tetap terhadap nilai buku. Pada metode ini, besar penyusutan didasarkan atas presentasi tetap terhadap harga buku karena pada setiap periode mempunyai nilai buku yang berlainan, pada jumlah penyusutannya pun berbeda-beda. Seperti perhitungan berikut. Nilai buku aktiva pada akhir periode ke-1 sama dengan NB1 sama dengan A dikurang IA sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung. Kedua sama dengan NB2 sama dengan A buka kurung 1 dikurang I dikurang IA buka kurung 1 dikurang I tutup kurung sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung. Buka kurung 1 dikurang I tutup kurung sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 2. Ketiga sama dengan NB3 sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 2 sama dengan IA buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 2 sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 2 buka kurung 1 dikurang I tutup kurung sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 3. Keempat, NB4 sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 3 sama dengan IA buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 3 sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 3 buka kurung 1 dikurang I tutup kurung sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat 4. Ke N sama dengan NBN sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat N. NBN sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat N.
Nilai buku aktiva pada akhir periode ke N adalah nilai sisa aktiva itu sendiri, sehingga bisa dinyatakan dengan NBN sama dengan S sama dengan A buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat N. S per A sama dengan buka kurung 1 dikurang I tutup kurung pangkat N. Buka kurung 1 dikurang I tutup kurung sama dengan N S per A. I sama dengan 1 dikurang N S per A. Metode jumlah bilangan tahun. Pada metode ini digunakan baris bilangan menurun dari pecahan-pecahan yang dijadikan acuan untuk menghitung beban penyusutan. Baris bilangan pecahan tersebut adalah sebagai penyebut adalah jumlah dari bilangan-bilangan yang merupakan periode, sebagai pembilang dari pecahan tersebut adalah nomor periode. Misal umur manfaat 6 tahun, maka penyebut pecahan sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 sama dengan 21. Pembilang pecahan sama dengan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baris bilangan sama dengan 6 per 21, 5 per 21, 4 per 21, 3 per 21, 2 per 21, 1 per 21. Metode satuan jam kerja. Pada metode ini menurutnya daya guna suatu aktiva dipengaruhi oleh lamanya aktiva dipakai yang diskalakan dalam satuan jam kerja aktiva. Kemudian ada metode satuan hasil produksi atau SHP. Pada metode ini besar penyusutan tergantung pada kinerja alat atau aktiva atau jumlah barang yang dihasilkan alat tersebut. Dengan contoh soal, sebuah aktiva diperoleh dengan biaya 3 juta rupiah, taksiran nilai sisanya adalah 250.000 dan masa manfaat aktiva tersebut adalah 5 tahun. Hitunglah beban penyusutan pada tahun ke-1, kemudian susunlah daftar penyusutan. Untuk penyelesaiannya, seperti pada tabel ini, tahun ke-0 untuk nilai buku akhir tahun sama dengan 3 juta. Tahun pertama di A dikurang di tabel A dikurang S 2.750.000, kemudian tingkat penyusutannya 5 per 15, beban penyusutannya 916.666.666.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya yaitu 687.500 dan nilai buku akhir tahunnya sama dengan 2.083.333 rupiah. Kemudian di tahun kedua ada 2.750.000 di tabel A dikurang S sama dengan 2.750.000, kemudian tingkat penyusutannya 4 per 15. Untuk beban penyusutannya sebesar 1.650.000, kemudian akumulasi penyusutannya sebesar 1.306.250.000 rupiah dan nilai buku akhir tahunnya sebesar 1.350.000. Kemudian di tahun ketiga A dikurang S-nya sama dengan 2.750.000, kemudian tingkat penyusutannya 3 per 15. Untuk beban penyusutannya sebesar 2.200.000 rupiah, kemudian akumulasi penyusutan sama dengan 1.856.250 rupiah dan nilai buku akhir tahunnya sebesar 800.000. Kemudian di tahun keempat A dikurang S-nya 2.750.000, untuk tingkat penyusutannya 2 per 15. Beban penyusutannya sebesar 2.566.666,67 rupiah dan akumulasi penyusutannya sebesar 2.337.500 rupiah. Untuk nilai buku akhir tahun sebesar 433.333 rupiah.
Kemudian di tahun kelima 2.750.000 untuk tingkat penyusutannya 1/15, untuk beban penyusutannya sebesar 412.500, kemudian akumulasi penyusutannya sebesar 2.750.000 dan nilai buku akhir tahunnya sebesar Rp250.000.